Sahabat Shalom, Bapak Yahweh sangat saya percaya pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan kembali menyampaikan bagian kedua dari firman Tuhan yang akan berbicara tentang sya'alu atau mintalah. Hari Risuan kemarin saudara, kita sudah bersama-sama mendengarkan bagian pertama dari firman Tuhan yang berbicara tentang sya'alu, yang artinya mintalah. Firman ini saudara, 5 tahun yang lalu sudah pernah saya sampaikan di tempat ini. Tapi kalau kemarin saya sampaikan lagi di tempat ini karena saya punya tujuan. Karena hari ini saya akan menyampaikan bagian keduanya. Jadi tujuan saya menyampaikan lagi kemarin Rison, itu tujuannya supaya urut-urutan pesannya itu jelas. Bisa saudara terima, dan harapan saya urut-urutan pesannya itu masih melekat kuat di dalam ingatan saudara. Karena kalau bagian keduanya saya sampaikan sekarang, sedangkan bagian pertamanya 5 tahun yang lalu, saudara tidak akan tahu urut-urutan pesannya. Tapi kalau bagian pertamanya saya angkat lagi hari Risuan kemarin, dan sekarang bagian keduanya saya sampaikan, yang menjadi harapan saya saudara masih ingat urut-urutan pesannya itu apa? Di bagian pertama dan bagian keduanya. Nah, hari Risuan kemarin saudara, kita sudah diberitahu bahwa ketika Yesus mengajar kita minta, satu hal yang harus kita ingat, perintah minta ini bukan berarti kalau kita butuh sesuatu, lantas kita minta-minta sama orang. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita butuh sesuatu dan apapun itu, mintalah kepada Yesus. Kenapa kita mesti mintanya sama Yesus, saudara? Karena Yesus sendiri itu juga tidak mau dipermalukan dengan kita itu minta-minta sama orang. Nah, ini yang harus kita ingat baik-baik di firman Tuhan yang kita dengar tentang sya'alu atau mintalah bagian pertama hari Rison kemarin. Yang kalau saya simpulkan kira-kira kesimpulannya seperti yang saudara lihat di depan ini. Bahwa ketika Yesus mengajar kita minta, yang harus kita ingat perintah minta ini bukan berarti sebagai sebuah legitimasi. Bukan berarti sebagai pembenaran bahwa kita boleh minta-minta sama orang. Bukan seperti itu. Tetapi ketika kita butuh sesuatu apapun itu, mintanya ya sama Yesus. Supaya kita itu tidak mempermalukan Yesus, saudara-saudara sekalian. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Ketika Yesus ngajar kita minta, sekali lagi, mintanya itu hanya sama Yesus. Asal saudara tahu, Yesus itu sangat suka. Kalau kita minta, Yesus itu sangat suka. Buktinya apa? Yesus itu sangat suka kalau kita mintain itu, buktinya apa? Buktinya dia sendiri yang mengeluarkan perintah minta itu Yesus sendiri. Di dalam kitab Matius 7 ayat 7 di situ dikatakan apa? Sya'alu, mintalah dan itu diberikan kepadamu. Berarti ini perintah atau kehendak kita sendiri, saudara? Perintah. Yesus yang merintah kita minta. Nah, kalau Yesus yang merintah kita minta, itu sebetulnya satu petunjuk. Yesus itu sangat suka kalau kita mintain apapun. Yesus itu sangat suka. Tidak terbatas. Pokok apa yang saudara minta itu tidak benturan dengan firman. Saya cuman percaya apa yang saudara minta mesti dikasih Bapak Yahweh. Asal tidak benturan dengan firman. Bahkan hari Risuan kemarin, kalau saudara masih ingat,
saya juga memberitahu bahwa permintaan kita kepada Yesua itu bukan permintaan biasa. Tapi satu permintaan yang sudah dimeteraikan. Kalau permintaan itu sudah dimeteraikan, ini artinya Yesua sendiri itu bahkan tidak bisa mengingkari. Yesua tidak bisa membatalkan secara sepihak perintah mintanya itu, tidak bisa dibatalkan. Karena apa? Dia sendiri sudah memeteraikan perintahnya. Segala sesuatu kalau sudah dibubui yang namanya meterai, dikasih meterai, itu sudah tidak bisa lagi dibatalkan secara sepihak. Saudara mau transaksi jual beli apapun, ketika transaksi saudara itu saudara catat di dalam secarik kertas yang disebut dengan kwitansi, dan di kwitansi itu dikasih yang namanya meterai. Sebetulnya di situ meterai itu menjadi wakilnya negara yang hadir ikut menyaksikan transaksi saudara melalui secarik kertas tipis dan kecil yang namanya meterai. Dan kalau segala sesuatu atau semua transaksi sudah dikasih meterai, tidak bisa diingkari sepihak, tidak bisa dibatalkan sepihak. Maka kalau ada orang yang membatalkan secara sepihak, negara itu juga akan hadir membantu saudara secara hukum negara ini. Jadi dari sini saudara, kalau saudara sudah diberitahu bahwa permintaan saudara itu merupakan sebuah command atau perintah, bukan kehendak kita sendiri, tapi itu perintahnya Yesua, dan perintah itu sudah dimeteraikan. Perintah itu tidak bisa dibatalkan sepihak bahkan oleh Yesua sekalipun. Yesua ketika dia katakan mintalah dan itu diberikan kepadamu, saudara tahu yang sedang terjadi, Yesua itu tidak bisa membatalkan sepihak. Dia harus bertanggung jawab terhadap perintah mintanya ini. Nah, bertanggung jawabnya bagaimana? Bertanggung jawabnya dia harus memberikan apa yang kita minta. Namun demikian saudara, tetap Yesua itu hanya minta satu hal kepada kita. Kamu boleh minta apapun, tapi satu hal yang aku minta, kamu cuman dituntut apa? Kita dituntut cuman apa? Percaya bahwa kamu sudah menerima. Jadi ini yang harus kita ingat baik-baik. Ketika Yesua ngajar kita minta, mintanya itu cuman sama Yesua. Saudara berdoalah supaya saudara itu betul-betul bisa menghidupi perintah ini. Berdoalah supaya ketika saudara butuh apapun, hati saudara itu percayanya cuma sama Bapak Yahweh. Bahwa Bapakku Yahweh itu Tuhan yang hidup. Kalau Tuhanku hidup, dia pasti mendengarkan apa yang aku minta. Dan kalau dia sudah mendengarkan, dia pasti memberkati permintaanku. Nah, saudara berdoa supaya saudara itu bisa menghidupi betul-betul perintah ini. Karena saudara jadi anak-anak Bapak Yahweh dan Yesua, itu sangat luar biasa loh. Bahkan untuk minta pun itu sampai diperintah. Ya kan? Tidak ada di iman percaya manapun selain iman percaya yang percaya kepada Bapak Yahweh yang sampai minta itu jadi perintah Tuhannya. Tidak ada. Yang ada di iman percaya lain yang minta-minta itu karena umatnya yang minta. Umatnya yang mendesak minta. Tapi kalau di dalam iman percaya kita kepada Bapak Yahweh, justru Yesualah Tuhan kita yang suruh kita itu minta, saudara. Saudara coba, saudara itu belajar dan saudara berdoa. Supaya saudara itu bisa menghidupi betul-betul perintah ini. Karena ini satu perintah yang luar biasa. Orang diakui atau tidak, kecenderungannya itu lebih suka menerima.
maka kalau dia minta, cenderungnya pasti lebih suka. Gitu loh saudara ya. Jadi saudara coba berdoa supaya saudara itu betul-betul bisa menghidupi perintah ini. Berdoalah supaya ketika saudara butuh apapun, yang ada di hati saudara itu cuman rasa percaya sama Bapak Yahweh. Bahwa Bapakku Yahweh itu mesti kasih apa yang aku minta. Tetapi sekali lagi, selama itu tidak benturan dengan firman dan saudara percaya, apa yang saudara minta mesti jadi. Nah, kalau kemarin hari Rison kita sudah belajar konsep minta yang benar, hari ini kita akan belajar apa yang harus kita minta kepada Yeshua. Dan secara khusus, apa yang harus kita minta kepada Yeshua mendekati waktu kedatangan Yeshua yang semakin dekat ini. Yang pertama saudara, dan yang paling saya katakan mendesak atau paling urgent yang harus kita minta di waktu-waktu terakhir mendekati waktu kedatangan Yeshua. Yang harus kita minta itu saya sebut dengan gairah atau passion untuk semakin mengasihi Bapak Yahweh. Nah ini yang harus kita minta saudara. Di waktu-waktu terakhir mendekati waktu kedatangan Yeshua. Satu hal yang harus kita minta itu saya sebut dengan passion atau gairah. Untuk kita itu semakin mengasihi Bapak Yahweh. Kitab Matai atau kitab Matius 24 ayat 12 dan dua huruf Ibrani di dalam kata sya'al yang artinya minta, yaitu huruf sin dan huruf alef, memberitahu bahwa permintaan ini, permintaan yang disebut minta gairah untuk semakin mengasihi Bapak Yahweh, itu permintaan yang paling mendesak sekarang ini. Di mana huruf sin itu memiliki arti passionate, yang artinya bergairah. Passionate itu dari kata passion yang artinya gairah. Dan huruf sin itu juga memiliki arti love yang artinya cinta atau kasih. Dan huruf alef di dalam kata sya'al yang artinya minta ini, satu di antaranya itu memiliki arti what is first yang artinya yang pertama. Yang pertama di sini ini sedang berbicara tentang sesuatu yang mendesak atau yang paling urgent. Coba kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Matai pasal ke-24 ayat yang ke-12. Matai 24 ayat 12 di situ dikatakan, dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kalau saudara membaca perikop ayat ini mulai dari ayat 3, saudara akan tahu kalau perikop ayat ini sebetulnya sedang berbicara tentang waktu kedatangan Yeshua. Jadi kalau saudara baca perikop ayat ini mulai dari ayat 3, yang kita bacakan ayat 12. Tapi kalau saudara membaca dari ayat yang ketiga, di situ saudara akan tahu kalau perikop ayat ini sedang berbicara tentang waktu kedatangan Yeshua. Karena pada waktu itu ada seseorang yang bertanya, akan seperti apakah dan kapankah waktu kedatanganmu? Yeshua ditanya oleh seseorang seperti itu saudara. Jadi perikop ini sebetulnya satu perikop yang sedang berbicara tentang waktu kedatangan Yeshua. Pesan yang saudara lihat di depan ini, saya katakan ini satu pesan yang sederhana. Pesan yang dikatakan, mintalah hati yang bergairah untuk semakin mengasihi Bapak Yahweh. Saya sebut ini satu pesan yang sederhana, saudara. Tetapi ternyata sekalipun pesan ini sederhana, saya perhatikan tidak banyak orang yang bisa melakukan. Tidak banyak orang yang bisa minta permintaan ini. Dan ini terbukti saudara, dari banyaknya anak-anak Bapak Yahweh yang justru tidak semakin setia,
tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Sekalipun waktu-waktu ini sudah mendekati waktu kedatangan Yesua. Menurut saudara, pesan yang saudara lihat di depan yang paling atas itu simpel dan sederhana atau tidak sebetulnya, saudara? Sangat sederhana. Dan mungkin bisa saya katakan pesan yang dikatakan mintalah hati yang bergairah untuk mengasihi Bapa Yahweh. Itu sebuah kata-kata yang klise. Tetapi katakanlah ada yang menganggap ini sebuah kata-kata yang klise. Saya cuma mau tanya, sudahkah saudara yang menganggap ini klise melakukan hal itu? Sudahkah saudara minta satu hati yang bergairah mendekati waktu kedatangan Yesua ini untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh? Maka tadi saya katakan pesan ini memang sederhana. Tetapi ternyata saya perhatikan tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Tidak banyak orang yang bisa minta permintaan ini. Buktinya apa? Buktinya semakin banyak orang-orang yang mendekati waktu kedatangan Yesua, bukannya justru semakin setia kepada Yesua, tetapi justru semakin jauh dari Tuhan. Memang saya katakan waktu-waktu ini ada juga orang-orang yang berduyun-duyun datang untuk mencari Bapa Yahweh. Yang saya sebut orang-orang yang sekarang ini berdatangan, berduyun-duyun datang dari seluruh penjuru dunia ini mencari Bapa Yahweh. Saya sebut itu orang-orang yang ingin semakin setia, dan itu orang-orang yang ingin dekat-dekat dengan Tuhan. Saya sebut saja seseorang yang ada di tempat ini, Bu Eka. Beliau untuk beribadah ke Semarang itu mesti jauh-jauh dari Purwokerto. Terkadang juga beliau beribadah ke Magelang. Bisa beliau beribadah juga lewat streaming, itu bisa. Tetapi beliau pernah mengatakan kepada saya, rasanya beda. Betul ya, Bu? Rasanya beda, ibadah streaming dan live seperti ini langsung ketemu dengan teman-teman sekehilat, rasanya berbeda. Jadi waktu-waktu ini saudara, memang ada orang-orang yang berdatangan, berduyun-duyun untuk mencari Bapa Yahweh. Dan saya sebut orang-orang yang sekarang ini berdatangan mencari Bapa Yahweh. Itu orang-orang yang ingin semakin setia dan ingin semakin dekat-dekat dengan Tuhan. Tetapi waktu-waktu ini rupanya juga banyak orang yang justru semakin tidak setia dengan Tuhan. Maka inilah kenapa hati yang penuh dengan passion, yang saya sebut hati yang berpassion, hati yang bergairah untuk mengasihi Bapa Yahweh, itu satu permintaan yang saya katakan yang paling urgent, yang paling mendesak, yang harus kita minta sekarang ini, saudara. Bukan berkat, yang paling mendesak itu bukan berkat, saudara. Hati saudara punya passion untuk Bapa Yahweh, saudara buktikan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Saudara punya hati yang punya passion dengan Bapa Yahweh, saudara punya gairah untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh, berkat itu tidak usah saudara kejar-kejar. Berkat itu justru yang akan diperintah Bapa Yahweh ngejar-ngejar saudara. Ngerti saudara? Ya. Justru berkat itu yang akan diperintah Bapa Yahweh ngejar-ngejar kita. Berkat itu justru sangat kepingin dimiliki oleh kita. Gitu loh. Saudara tidak perlu kejar-kejar. Sampai tekuk ringkel, saudara kerja terlalu keras, yang akhirnya hanya cuman sakit saja, itu tidak perlu. Saudara cukup punya passion, gairah, mengasihi Bapa Yahweh lebih dan lebih lagi. Saudara buktikan, justru berkat itu yang akan datang dengan sendirinya. Jadi saya katakan sekali lagi, pesan ini memang sederhana. Hati yang bergairah untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh, itu satu pesan yang saya katakan simpel dan sederhana. Tapi ternyata tidak banyak orang yang bisa minta ini, tidak banyak saudara. Tidak banyak orang yang bisa minta permintaan ini, ternyata tidak banyak. Banyak orang yang bisa berdoa minta berkat-berkat terus. Tetapi ternyata tidak banyak orang yang bisa berdoa
supaya hatinya itu dikasih passion untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh. Padahal sekali lagi, kalau orang itu punya passion, justru berkat itu yang akan mengejar orang tersebut. Kalau saudara termasuk satu di antara orang yang tidak punya passion ini, saudara tidak punya hati yang bergairah untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh. Di waktu-waktu terakhir ini, saudara perhatikan baik-baik. Saudara dalam bahaya besar. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Kalau sekarang ini saudara tidak punya gairah, tidak ada passion sedikit pun untuk saudara semakin mengasihi Bapa Yahweh, asal saudara tahu saudara sedang dalam bahaya besar. Jadi saudara minta ini dulu sebelum saudara itu minta berkat. Karena sekali lagi, passion ini adalah satu permintaan yang paling penting. Dan ini adalah satu permintaan yang saya katakan paling urgent, paling mendesak, mendekati waktu kedatangan Yesus. Tadi di dalam kitab Matius 24 ayat 12 di situ dikatakan, seiring dengan maraknya kedurhakaan, kasih setiap orang itu menjadi dingin, gitu loh. Orang itu jadi seperti tidak punya kasih lagi. Kalau saudara perhatikan, sekarang ini mendekati waktu kedatangan Yesus. Yesus itu sudah memberitahu, kejahatan itu semakin bertambah. Kejahatan itu semakin menunjukkan taringnya. Dulu saja yang istilahnya masih jauh dengan waktu kedatangan Yesus, kejahatan begitu mengerikan. Sekarang lebih mengerikan lagi. Kalau saudara perhatikan di YouTube, omong saomong, ya, kecap omongan itu tidak bisa diterima orang, sudah jadi masalah besar. Omong saomong itu bisa jadi pembunuhan. Omong saomong itu bisa jadi pencurian, perampokan. Bisa jadi satu kejahatan yang besar. Saya ingat pernah ada satu kejadian. Ya saya katakan ini sebetulnya bukan kejadian yang masalah yang berat, itu bukan. Ini cuma masalah sepele. Suatu hari pernah ada seseorang yang beli kabel listrik. Begitu kabel itu dibeli dari satu toko, dia pulang ke rumah, dia kupas kabelnya, dia mau pasang kabelnya. Begitu dia lihat tembaga kabelnya itu tebalnya, dia rasa tidak seperti kabel yang dia beli. Dia bawa lagi ke tokonya, dia komplain ceritanya. Dia katakan, ini bukan kabel yang biasa saya beli. Nah penjualnya karena merasa dia jualannya cuman itu, dia katakan, lah ini kabel yang biasa kamu beli itu ya ini. Oh tidak, kalau yang biasa aku beli seratnya itu tebal dan banyak. Ini tidak. Singkat cerita terjadi cekcok mulut, saudara. Setelah terjadi cekcok mulut, orang yang beli kabel ini ke kendaraannya, dia hampiri kendaraannya, dia buka joknya, dia ambil celurit. Begitu dia ambil celurit, dia datangi penjualnya, tangannya ditebas. Tangannya sebegini lepas. Itu cuman perkara sepele, saudara. Ya. Yang saya sebut sekarang ini, omong saomong itu bisa jadi masalah besar. Tetapi saudara mesti ngerti, semua kejahatan yang sekarang terjadi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Karena sekarang ini penunggang kuda hijau pucat yang disebut dengan kematian itu memang sudah dikasih otoritas untuk menebar kejahatan di dunia ini. Jadi saudara mesti hati-hati. Dan saya ingatkan, kalau ketika saudara mendengarkan firman ini, lalu di situ saudara menyelidiki hati saudara dan saudara merasa bahwa saudara termasuk satu di antara orang yang tidak punya passion, gairah untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh menjelang waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara sedang dalam bahaya besar. Jadi saudara minta ini dulu sebelum saudara minta berkat. Karena yang paling penting itu passion, hati yang punya passion untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
Setelah saudara minta passion untuk semakin mengasihi Bapa Yahweh. Yang kedua, mintalah ketegasan iman atau iman yang tegas. Tentunya iman yang tegas yang harus kita minta itu ya tegas hanya dengan Bapa Yahweh dan Yesua saja. Jangan kita itu jadi orang yang posyir. Jangan jadi orang yang imannya suam-suam. Huruf alef yang memiliki arti decisiveness, yang artinya ketegasan. Huruf alef yang memiliki arti Elohim atau Tuhan. Dan Tuhan di sini tidak lain adalah Bapa Yahweh dan Yesua. Dan huruf lamed di dalam kata sya'al yang memiliki arti faith atau iman. Yang ada di dalam kata sya'al yang artinya minta. Ini memberitahu kita bahwa inilah permintaan yang juga mendesak, yang harus kita minta sekarang ini. Yang kedua yang harus kita minta sekarang ini adalah ketegasan iman atau iman yang tegas. Pertanyaannya kenapa saudara iman yang tegas cuman sama Bapa Yahweh dan Yesua? Itu juga permintaan yang sangat mendesak waktu-waktu ini. Ya karena ini saudara, ya karena ini. Karena kalau saudara tidak tegas dengan iman saudara, yang akan terjadi itu kebalikannya. Yang akan terjadi apa itu? Posyir. Saudara tidak tegas dengan iman saudara, yang akan terjadi kebalikannya. Tidak tegas sama dengan suam-suam. Gitu loh. Kenapa iman yang tegas itu permintaan yang mendesak yang harus kita minta sekarang ini. Bukan berkat-berkat terus. Tetapi permintaan yang paling mendesak yang kedua yang harus kita minta itu ketegasan iman. Satu garis ketegasan iman yang kuat di dalam Bapa Yahweh dan Yesua saja itu yang mesti kita minta. Karena ini. Karena kalau saudara tidak tegas dengan iman saudara, yang akan terjadi itu kebalikannya. Saudara akan punya iman yang suam alias posyir. Dan mantan dukun terkenal yang katanya sering naik turun surga ini, itulah satu di antara contoh orang yang imannya posyir. Ya, mantan dukun terkenal yang katanya sering naik turun surga ini. Saya sebut inilah contoh orang yang imannya posyir atau suam-suam. Dia bilang di surga cuman ada Yahweh dan Yesua, tapi begitu balik ke dunia ini lagi, semua nama dia panggil. Katanya biar adil. Orang ini tidak sadar saudara, kalau dia sedang menunjukkan ketidaktegasan dengan imannya. Dia tidak sadar kalau dia sedang menunjukkan imannya yang tidak tegas. Begitu dia katakan semua nama saya panggil biar adil. Itulah ketidaktegasannya. Itulah posyirnya. Itulah suam-suamnya, itu ada di situ saudara. Dan kalau sikap imannya masih seperti ini, terus terang kok saya tidak yakin saudara. Dia akan dibawa ke surga lagi, tempat dia dibawa dulu sama Bapa Yahweh dan Yesua. Terus terang saya tidak yakin. Kalau imannya orang ini sampai detik ini masih posyir, dia katakan sudah naik sampai ke tangga emasnya Syamayim, dan di situ dia hanya melihat ada Yahweh dan Yesua. Di sana tidak ada Allah dan Yesus, yang ada Yahweh dan Yesua tok. Lalu begitu dia balik ke dunia ini, dia katakan, setelah saya kembali ke dunia ini, saya panggil semua biar adil. Kalau sikap imannya masih tidak tegas seperti ini, terus terang kok saya tidak yakin. Nanti dia akan dibawa lagi ke surga yang sama, tempat dulu dia dibawa ke surga oleh Bapa Yahweh dan Yesua. Kenapa kok saya tidak yakin saudara? Saya tidak yakin karena adanya Bapa ini dibawa ke surga. Itu karena dia mau dipakai Bapa Yahweh untuk menyampaikan ke semua orang. Menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa sang pemilik surga yang asli itu Yahweh, Yesua.
Lah kok malah dipanggil semua? Bapak Ibu Saudara paham maksud saya? Tujuannya Bapak Yahweh ajak dia ke surga, kalau betul dia naik ke surga, ya, dan ketemu Bapak Yahweh dan Yesua. Kalau betul tujuannya Bapak Yahweh bawa dia ke surga itu karena Bapak Yahweh mau pakai Bapak ini untuk menyampaikan ke semua orang bahwa sang pemilik surga itu Yahweh Yesua. Lah tapi kok ternyata setelah dia balik ke dunia ini semua nama dia panggil. Lah orang kan jadi bingung. Sebetulnya pemilik surga itu Yahweh apa Allah? Sebetulnya pemilik surga itu Yesus apa Yesus gitu loh. Orang akan jadi bingung. Karena dia sudah ngomong, dia bikin statement ketika dia diwawancarai oleh seseorang. Semacam di sebuah taman begitu. Di satu acara, dia katakan, di sorga itu hanya ada Yahweh dan Yesua. Tidak ada Allah dan Yesus Kristus. Tapi begitu saya balik ke dunia ini, semua nama saya panggil. Biar adil. Orang akan bingung. Orang yang senternya ke orang ini, pasti saya jamin akan kebingungan. Tetapi di sini memang saya tidak serta-merta menyalahkan Bapak ini. Karena memang orang Kristennya sendiri banyak yang senang dengan cerita-cerita yang begituan, saudara. Senang dengan cerita-cerita orang-orang yang katanya sudah naik turun surga bolak-balik. Senang dengan orang yang setiap kali dapat penglihatan, senang. Senang sama orang yang seringkali ngomong apa? Tuhan bicara sama saya. Roh Kudus ngomong sama saya. Tapi Roh Kudus omongannya, Tuhan omongannya tidak ada di dalam kitab suci. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak ini sepenuhnya. Karena memang orang Kristennya sendiri sukanya juga yang begituan. Sukanya didongengi sama dongeng naik turun surga. Gitu loh. Rumangsane nek sudah naik turun surga itu sudah luar biasa. Saya juga merenung. Terkadang saya perhatikan beberapa orang yang saya kenal. Orang itu mengaku katanya Tuhan bicara sama saya. Tapi saya perhatikan orang-orang itu untuk taat Torah dengan makanan kosher saja tidak mau, tidak bisa. Dia masih makan babi, dia masih makan kepiting, dia masih makan kerang. Saya cuma berpikir begini, Bapak Yahweh ki pura kaabapen. Gitu loh, rak kambonan piting, apa rak kambonan babi pas ngomong-ngomong, ya kan dia katakan apa? Tuhan bicara sama saya. Berarti nek Tuhan bicara sama saya kan terjadi apa? Conversation, percakapan. Saya cuman batin begini pas ngomong ki pura kabapan babi ya, gitu loh, pura mambu babi pesing ya, Bapak Yahweh ya. Nah terkadang saya perhatikan orang itu juga suka dengan yang model beginian. Gitu loh. Didongengi Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus bicara sama saya, tetapi yang dibicarakan setelah diselidiki ternyata tidak ada di dalam kitab suci. Cuman tetap saya katakan statementnya Bapak ini akan bikin orang jadi bingung. Karena apa? Karena orang yang senternya ke orang ini, orang yang senternya atau orang Kristen yang senternya ke pendeta, atau orang yang sering katanya naik turun surga, pasti akan kebingungan. Gitu loh. Sakjane pemilik surga itu Yahweh apa Allah? Pemilik surga itu Yesus apa Yesus? Katanya ketemu di surga cuman adanya Yahweh dan Yesua. Tapi setelah balik semua nama dipanggil. Lah sakjane sing bener sebetulnya yang punya surga itu Yahweh apa Allah? Yang punya surga Yesua apa? Yesus. Kira-kira saudara paham maksud saya di sini, saudara? Orang akan kebingungan. Dan selama imannya masih posier seperti ini, saudara. Sekali lagi saya kok terus terang tidak yakin. Ketika Yesua datang nanti orang ini akan dibawa ke surga tempat dia dulu dibawa Bapak Yahweh.
dan Yesua. Saya tidak yakin orang ini nanti akan dibawa ke surga lagi, tempat dia dulu dibawa oleh Bapak Yahweh dan Yesua melihat pemandangan surga. Karena apa, saudara? Karena saya sebut orang ini sudah gagal sebagai the messenger. Dia sudah gagal sebagai the messengers. Gagal menyampaikan pesannya Bapak Yahweh. Pesan atau message-nya itu sudah jelas. Message-nya apa itu? Di surga cuman ada Yahweh dan Yesua. Itu sebetulnya message-nya. Pesannya itu sudah jelas. Tapi yang disampaikan semua nama dipanggil. Lah ini sama saja mengatakan pemilik surga itu ada 4. Gitu loh. Siapa? Yahweh, Yesua, Allah, dan Yesus. Kalau dia katakan semua nama saya panggil, biar adil. Ini sama saja dengan kata lain sedang mengatakan pemilik surga itu 4. Untungnya kok dia di surga tidak ketemu Bagong. Ya toh? Sama Petruk. Nek ketemu Bagong sama Petruk sing duwe surga 6. Yahweh, Yesua, Allah, Yesus, Bagong, Petruk. Gitu loh. Apalagi nek ketemu Gareng. Ya toh, jadi toko Mas Bagong, toko Mas Gareng, Petruk itu ada di surga semua, saudara. Terus terang saya tidak yakin. Kalau orang ini imannya detik ini andai kata masih posiar, masih suam-suam seperti ini, saya kok tidak yakin. Nanti ketika Yesua datang, orang ini akan dibawa ke surga yang sama, tempat dia dulu dibawa oleh Bapak Yahweh dan Yesua. Saya terus terang tidak yakin. Karena apa? Karena dia sudah gagal sebagai the messengers. Dia gagal sebagai penyampai pesan, pembawa pesan, dia sudah gagal. Gagal apa? Gagal menyampaikan pesannya Bapak Yahweh. Message atau pesannya itu sudah jelas. Di sorga cuman ada Yahweh dan Yesua. Dan saya yakin ketika dia katakan di sorga tidak ada Allah dan Yesus, yang ada Yahweh dan Yesua. Itu bukan kehendak mulutnya sendiri yang buka, yang bicara itu bukan. Tetapi memang Roh Kudus yang buka mulutnya untuk bicara seperti itu. Gitu loh. Tapi yang disayangkan, yang disampaikan semua nama dipanggil. Lah ini sama saja mengatakan pemilik surga itu ada 4. Yahweh, Yesua, Allah, dan Yesus. Nah katanya di surga cuman ada Yahweh dan Yesua. Gimana ini? Itu loh. Maka inilah saudara, kenapa waktu-waktu ini iman yang tegas itu menjadi satu di antara permintaan yang paling mendesak yang harus kita minta menjelang waktu kedatangan Yesua. Itu iman yang tegas gitu loh. Jangan saudara itu jadi orang yang imannya itu mudah diombang-ambingkan dengan angin pengajaran dari luar. Maka saya di tempat ini juga tegas, saudara, kalau sedang tidak beribadah di tempat ini, saudara jangan beribadah di tempat yang tidak tegas dengan Bapak Yahweh dan Yesus saja. Tempat itu masih menyebut Yesua dan Yesus sama, saudara jangan masuk. Nanti saudara boleh buktikan kata-kata saya ini. Suatu saat, suatu hari, iman saudara itu akan mudah terombang-ambing. Saudara akan di tengah-tengah kebingungan. Ini yang benar, yang mana sih? Nah kalau sudah bingung begini yang salah, siapa? Ya saudara sendiri. Karena saudara tidak memantapkan iman saudara, hanya mau dengar yang hanya Bapak Yahweh dan Yesus saja. Gitu loh. Saudara juga mesti hati-hati. Saudara dengar pengajaran dari luar, saya tidak bisa melarang saudara. Tetapi saya menghimbau saudara. Saya larang saudara, saudara toh punya handphone sendiri. Saudara bisa nyetel YouTube sendiri. Saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbahnya orang-orang di luaran sana sendiri. Tapi kalau filter untuk pengajaran saudara tidak kuat, saudara mesti hati-hati. Suatu saat saudara akan terombang-ambing dengan angin pengajaran dari luar. Seperti saya ambil contoh sederhana kemarin pada waktu bulan Desember. Tentang Natal, berapa banyak
orang-orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, yang sudah nonton video pengajarannya Pak Lukas dan saya tentang cara menghitung kelahiran Yesus saja, itu masih ada yang bingung dengan pengajarannya. Pendeta ini, pendeta itu, bingung saudara. Masih ada yang bingung gitu loh. Padahal yang dipakai dasar oleh pengajar-pengajar yang lain itu sejarah. Saya katakan no problem. Boleh kamu pakai sejarah. Tapi you mesti ingat satu hal. Sejarah juga mencatat yang namanya Helenisasi. Segala sesuatu yang dibuat serba Yunani. Segala sesuatu yang serba Ibrani berusaha disingkirkan, orang perhatiannya ditarik ke segala sesuatu yang serba Yunani. Itu loh. Jadi mau pakai sejarah sebagai acuan utama, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau buat saya, acuan utama saya itu kitab suci. Dihitung sesuai kitab suci atau tidak? Tidak, gitu loh. Kalau dihitung tidak sesuai kitab suci, ya sudah tinggal tidak usah dipakai. Tetapi sekalipun banyak orang yang sudah mendengar video saya dan Pak Lukas tentang penghitungan kelahiran Yesus, itu masih banyak yang kebingungan. Ketika mereka share ke orang lain, lalu di counter dengan pengajaran dari ini itu, bingung lagi. Gampang. Cara menghitung kelahiran Yesua yang paling gampang mesti benar, itu gampang banget. Yesua itu mati di usia 33,5 tahun. 33,5 tahun itu 33,6 bulan. Berarti ulang tahunnya Yesua yang terakhir itu umur 33 apa 34? 33. Karena begitu 33,5 tahun mati. Berarti ulang tahun yang terakhirnya umur 33. Lah tinggal dicari tahu. Wafat atau matinya Yesua itu kapan? Wafat atau matinya Yesua itu di sekitar perayaan Peskah atau pada perayaan Peskah. Ya kan? Perayaan Peskah itu kapan? Perayaan Peskah itu jatuh pada bulan Nisan. Bulan Nisan itu kalau dikonvert ke kalender Gregorian, kalender kita, jatuhnya pertengahan Maret sampai pertengahan April. Tinggal dihitung mundur 6 bulan, ketemulah ulang tahunnya yang terakhir. Yuk coba kita hitung bersama-sama. Pertengahan Maret April mundur 1 bulan berarti jadi bulan apa? Pertengahan Februari, pertengahan Maret. Ini satu dulu ya. Pertengahan Februari Maret dihitung mundur 1 bulan, ketemu pertengahan Januari, pertengahan Februari. Pertengahan Januari Februari dihitung mundur 1 bulan lagi, ketemu pertengahan Desember Januari. Dihitung mundur 1 bulan lagi, ketemu pertengahan November Desember. Dihitung mundur 1 bulan lagi, ketemu pertengahan Oktober November. Sekarang hitungan mundur yang terakhir yang ke-6. Setelah pertengahan Oktober November dihitung mundur 1 bulan lagi, ketemu pertengahan September Oktober. Sudah, itu yang paling gampang. Gitu loh. Nggak usah pusing katakanlah dengan hitungan itu. Saudara pusing, saudara bingung mengikutinya. Cara paling gampangnya cuman begitu. Ini sama seperti saudara mencari tahu juru selamat kisah. Jadi Yesus apa Yesus? Gampang. Miriam itu orang Yahudi, bahasanya Ibrani, punya anak pasti dikasih nama-nama Ibrani, tidak mungkin dikasih nama Yunani. Itu sing cara paling gampang. Gitu loh. Untuk menunjukkan juru selamat itu namanya Yesus atau Yesus yang benar, caranya cuman begitu. Tidak mungkin Bapak Yahweh pinjam rahimnya seorang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Terus dia titip namanya Yesus ya. Miriam bisa ngamuk, Miriam bisa jenggirat, kaget. Loh, kok namanya Yesus? Nek jenenge Yesus ya pinjem. Jenenge, siapa jenenge? Perempuan Yunani. Munaroh Ya toh. Pinjem rahimnya Munaroh saja. Lah jenengono Yesus, ora apa-apa.
Tapi kalau pinjam rahimku, aku itu seorang Yahudi. Bahasaku bahasa Ibrani. Pasti namanya juga akan dikasih nama Ibrani. Gitu loh saudara. Ya, itu cara yang paling gampang. Demikian pula ketika menghitung kelahiran juru selamat. Yang paling gampang itu ya begitu. Dihitung mundur dari waktu kematiannya. Sudah ketemu hari kelahirannya. Atau saudara hitung maju untuk melihat ulang tahun yang ke-34 sekalipun Yesua sudah tidak ulang tahun lagi. Ya kan? Katakanlah Yesua masih hidup sampai umur 34. Kalau mau lihat umurnya yang 34 tinggal dihitung maju 6 bulan. Ketemu bulan Tisri juga. Gitu loh. Pertengahan Maret dimajukan 6 bulan akan ketemu bulan Tisri juga, saudara. Ya, gampang sebetulnya. Nah, orang-orang yang kebingungan ini karena apa? Mereka itu selalu membuka hatinya itu untuk pengajaran-pengajaran dari luar. Sudah tahu yang menyampaikan itu bukan orang yang percaya Bapak Yahweh, bahkan menentang, justru didengarkan pengajarannya. Kemarin ada orang yang belum lama ini WhatsApp saya katakan, Pak, kok saya bisa lebih paham dengan pengajarannya Bapak ini ya? Ya saya biarkan saja, ya sudah lu paham, ikuti saja. Saya cuman begitu, saya tidak pusing saudara. Saya cuman pernah katakan kepada orang ini, coba dilihat dari kitab suci. Betul dan sesuai kitab suci atau tidak? Gitu loh. Jadi kalau saudara mau mendengarkan pengajaran dari luar, filter saudara mesti kuat dulu. Kalau tidak kuat ya tidak usah. Gitu loh. Dan percayalah bahwa pengajaran yang saudara dengar itu pengajaran yang paling benar. Amin. Yang saudara dengar paling benar. Gitu loh. Karena kalau saudara-saudara bisa konsepkan seperti ini, saudara tidak akan pernah pusing dengan pengajaran-pengajaran dari luar. Dan kalau saudara tidak pusing, saudara tidak akan kebingungan. Jadi kalau saudara niat dengar pengajaran dari mana-mana, filter iman saudara mesti kuat dulu. Karena kalau tidak kuat, saudara akan terombang-ambing. Ini bagaimana ya? Kelihatannya benar. Ya kan? Ada itu yang namanya siapa, Elia Miron atau siapa itu. Kelihatannya pengajarannya benar. Juru selamat memang lahir 25 Desember. Keliru. Itu kalau dibongkar dengan ayat-ayat kitab suci, tidak akan pernah ketemu 25 Desember. Desember janin Yesua itu baru berumur sekitar 1 bulan, gitu loh. Dengan kata lain, baru ada di dalam rahimnya Miriam. Lah tinggal dimajukan 9 bulan 10 hari, waktu usia kandungan normal seseorang. Sudah ketemunya bulan pertengahan September, pertengahan Oktober itu. Jadi inilah kenapa saudara, waktu-waktu ini, iman yang tegas itu menjadi satu di antara permintaan yang paling mendesak yang harus kita minta menjelang waktu kedatangan Yesua. Karena iman kita yang tegas bahwa hanya Bapak Yahweh dan Yesua juru selamatku satu-satunya, itulah iman yang pasti menyelamatkan kita. Amin. Iman yang tegas yang dikatakan bahwa hanya Bapak Yahweh dan Yesualah juru selamatku. Itulah iman yang pasti menyelamatkan kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa untuk apa yang kita dengar pada malam hari ini. Haleluya.